50-an% terhadap tingkat kepercayaan atau tingkat kepuasan terhadap partai itu. Ini ada survei. Survei ini dilakukan oleh Litbang Kompas. Ya. Metodologinya itu wawancara langsung diantaranya. Tapi kita tidak tahu apakah pertanyaan yang diajukan ini pertanyaan tertutup atau pertanyaan terbuka. Oh gitu. Ya. Jadi survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas itu berhubungan dengan kinerja atau kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo dan Gibran. Salah satunya itu. Tetapi diantaranya juga ada dia melakukan survei terhadap persoalan partai. Oh gitu. Nah, itu. Persoalan partai ini diantaranya ada sebuah partai yang hasil surveinya itu 50-an% terhadap tingkat kepercayaan atau tingkat kepuasan terhadap partai itu. Siapakah partai itu? Kalau menurut survei Litbang Kompas itu PDI Perjuangan. Oh. Gitu. Yang lainnya 70-an gitu-gitu Pak. Gerindra malah 80%, Demokrat juga 80%, tapi 80% saya lupa tuh. Tapi 80 lebih, Demokrat juga 80 lebih, yang lainnya sekitar 70. Tapi yang menarik nih partai PDIP kenapa cuma di kepala 5 gitu. 50 sekian persen. Ini kan menjadi menurut saya survei ini kalau kita anggap sebagai kalau kita tanggapi dengan pikiran positif, ini berguna bagi partai itu. Artinya partai yang mendapat penilaian seperti itu jangan langsung merasa terhina gitu Pak ya? Jangan. Artinya itu jadi bahan koreksi untuk mereka. Iya. Ada sebuah jargon, sebuah partai mengatakan kritik dan otokritik. Jadi partai itu juga harus bisa mengkritik dirinya di mana letak kesalahannya bila itu kesalahan, atau di mana letak kekurangannya sehingga kok publik menilainya hanya di kepala 5 gitu ya. Padahal kan hampir 10 tahun, katakanlah 10 tahun, partai ini kan dipandang sangat besar Pak. Berkuasa. Itu Pak Jokowi sebagai presiden selama 2 periode 10 tahun itu, PDIP itu dikatakan sebagai partai penguasa. Ya kan. Terus di tahun 2024 kok bisa menilainya sangat rendah begitu ya? Itu bukan 2024, di awal-awal tahun 2025 kalau nggak salah sekitar bulan Januari ini. Iya. Oke. Nah, sebetulnya kan banyak anggota masyarakat ini tidak begitu tahu persis semua partai yang ini tujuannya apa sih, ya kan? Apalagi informasi yang kita dengar malah banyak anggota partai yang melakukan tindakan korupsi. Artinya masyarakat di situ kan kecewa. Ya kan? Nah, kalau sudah ada penilaian seperti ini, harusnya partai-partai ini mulailah mengoreksi kira-kira untuk anggotanya, petugas partai apapun itu namanya harus benar-benar dipantau Pak. Kalau mereka melakukan kesalahan langsung tindak. Ya, partai PDIP ini hampir di semua tempat kalah dalam pemilu terakhir ini Pak. Banyak yang kalahnya, bukan hampir semua. Iya banyak lah ya. Banyak yang kalah baik di level kabupaten, gubernur, bahkan presiden kemarin kalah. Apa itu sebagai salah satu akibat sehingga mereka dinilai agak rendah ini? Bisa jadi Pak, tapi juga ada yang proses pemilu kemarin, ya makanya partai itu jangan gampang berbicara negatif, jangan gampang berperilaku negatif terhadap seseorang yang memang mendapat kepercayaan publik gitu. Ada seseorang anggota partai yang bicara itu, jangan melawan orang baik gitu loh Pak. Ya kan ada tuh Pak. Ya kan, jangan melawan orang baik. Yang kedua, jangan melawan orang cantik katanya gitu. Katanya kita pasti kalah kalau melawan orang baik sama orang cantik gitu. Memang mungkin anekdot itu tidak berbanding lurus dengan kenyataan ya. Ya memang partai itu harus melihat dengan skop helikopter view dari jauh, supaya partai itu waspada, supaya tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang bisa merugikan
dan menjauhkan dengan perspektif publik, gitu loh Pak. Ya kan Pak? Betul. Nah, ini kan yang kita sorot ini adalah partai PDIP, Pak. Ya, karena kepala 5 hasil survei Litbang Kompas itu penilaiannya. Saatnya partai tersebut mengevaluasi diri dan berupaya memperbaiki dirinya. Betul. Bisa jadi mengubah strukturnya, mengubah rencana jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, kan begitu Pak. Ya kan, termasuk orang-orang yang duduk di situ. Nah, termasuk orang yang dulu itu harapan kita nih Pak, harusnya semua partai ya, bukan hanya partai tertentu saja, semua partai harusnya mulai menyingkirkan orang-orang yang memang diduga melakukan tindak pidana. Betul, setuju. Jangan dekat-dekat dengan partai. Kok walaupun dia anggota partai, jangan ditaruh di struktur partai. Merusak partai loh Pak. Betul. Walaupun masih dugaan gitu. Karena dugaan itu membuat perspektif masyarakat negatif terhadap partai itu. Betul kan Pak ya? Betul Pak, betul. Jadi partai itu harusnya memang dibuat sedemikian rupa sehingga jangan sampai ada orang berpikiran negatif terhadap partai. Gitu. Padahal kalau kita perhatikan dewasa ini, mayoritas masyarakat sudah mulai dalam tanda petik Pak, jenuh melihat partai. Iya memang. Jenuh. Karena perilaku partai sendiri gitu. Iya. Itu fakta yang kita lihat hari ini Pak. Sepertinya partai ini nggak punya cara yang lain selain dalam hal petik melakukan tindakan korupsi. Nah, itu ya betul. Ya kan, akhirnya penilaian masyarakat terhadap mereka jadi turun Pak. Jatuh. Iya. Citranya jadi jelek. Betul. Citranya jadi jelek. Nah, ini kan harusnya menjadi hasil survei Litbang Kompas itu, walaupun partai itu tidak setuju, tapi harapannya mbok dipakai. Sebab kalau partai itu ingin melihat kondisi partainya sendiri, partai tersebut juga harus membuat survei sendiri terhadap eksistensi partainya. Gitu. Nah ini kan ada Litbang Kompas yang melakukan survei itu, dipakailah, walaupun tidak percaya 100%, tapi dipakailah sebagai sarana introspeksi dari partai untuk memperbaiki dirinya, citra dirinya, sehingga seluruh partai ini di mata publik memang layak dipercaya. Dan kemudian bisa memicu arus demokratisasi ini, artinya orang berlomba-lomba datang ke TPS, katakanlah gitu pada saat pemilihan Pak ya, kemudian memberikan suaranya kepada partai yang paling diyakini, paling disukai, paling dipercaya bahwa partai tersebut akan membawa perbaikan bagi nasibnya ke depan. Itu dia sebenarnya ya. Hal-hal itu kan mestinya sudah ada dalam tugas pokok dan fungsi tupoksi. Partai. Tupoksi partai. Ya, harusnya ada ya. Harusnya ada dong tupoksi Pak. Jangan lah dia menempatkan tujuan besarnya ada. Tapi tujuan yang bisa dicapai langsung harusnya ada juga. Jadi di partai itu seperti halnya perusahaan. Ada di divisi-divisinya Pak. Kan? Ada divisi kebudayaan, ada divisi pengembangan ekonomi, ada divisi atasi pengangguran, ada divisi yang menurut saya yang berpikir membantu pemerintah. Ya, itu dia. Kalau menurut Pak Jansen gimana? Ke depan partai harus seperti apa Pak? Ya, itu sesuai dari yang di survei oleh Litbang Kompas ini, harusnya mereka itulah mulai mawas diri lah, mengoreksi apa langkah-langkah yang mereka kemarin lakukan dan ternyata tidak ada hasil apa-apa, tidak berdampak kepada masyarakat. Nah, sekarang buat tindakan yang nyata dibutuhkan oleh masyarakat. Itu jadi Pak, masyarakat bisa tertawa nih, bahagia Pak ya. Bisa bahagia. Nah, misalnya ada satu partai datang ke satu wilayah yang sedang ditimpa bencana, bawakan bendera mereka sih. Bawa bendera, bawa selebaran, tunjukkan di situ. Nih kami bantu. Nggak apa-apa. Betul. Gitu, Pak. Jadi masyarakat bisa merasakan manfaat secara langsung terhadap keberadaan partai tersebut di masyarakat. Di masyarakat, gitu, kan? Harapannya gitu lah ya. Mudah-mudahan partai ke depan semuanya partai introspeksi dalam hal peran sertanya dalam mencarikan jalan keluar bagi berbagai hal kebutuhan masyarakat sehingga masyarakat bisa merasakan manfaatnya dari partai itu. Betul Pak ya? Itu Pak, setuju saya. Setuju ya? Oke, iya.